Kabarnya ada fakta baru seputar konflik dua negara tersebut. Amerika Serikat dilaporkan memiliki bukti bahwa sejumlah pejabat Israel membahas bagaimana tentaranya ini mengirim warga Palestina ke terowongan di Gaza yang diduga berisi bahan peledak. Dua mantan pejabat Amerika Serikat mengungkap hal ini kepada kantor berita Reuters pada Selasa 12 November 2025. Menurut laporan ini, informasi intelijen dikumpulkan pada akhir pemerintahan mantan Presiden Joe Biden dan sempat dibagikan kepada Gedung Putih untuk dianalisis oleh komunitas intelijen Amerika Serikat. Hukum internasional sendiri secara tegas melarang penggunaan warga sipil sebagai tameng dalam operasi militer. Reuters melaporkan temuan ini menimbulkan kekhawatiran di Gedung Putih tentang sejauh mana praktik ini dilakukan dan apakah berasal dari perintah langsung petinggi militer Israel. Namun, pemerintahan Biden ini nampaknya tidak mengonfirmasi apakah temuan ini pernah dibahas dengan pemerintah Israel. Menanggapi laporan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF menyatakan melarang penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia atau memaksa mereka berpartisipasi dalam operasi militer. IDF menambahkan bahwa Divisi Investigasi Kriminal Polisi Militer tengah menyelidiki dugaan keterlibatan warga Palestina dalam misi militer. Sementara itu, Tribuners Al Jazeera melaporkan pada Kamis 13 November bahwa laporan ini memperkuat tuduhan lama terhadap Israel yang kerap dituduh menggunakan warga Palestina sebagai perisai manusia di Gaza dan juga tepi barat. Beberapa video yang diverifikasi media internasional juga memperlihatkan tentara Israel mengikat warga Palestina di kendaraan militer ketika operasi di Jenin dan Gaza. Di sisi lain, Hamas juga dituduh menempatkan militannya di fasilitas sipil seperti rumah sakit. Kelompok tersebut namun membantah terkait tuduhan itu, dan Tribuners, tak hanya informasi seputar fakta terbaru ini, kita akan menyimak hubungan antara Amerika Serikat, Trump, dan juga Netanyahu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi kabarnya telah mengirim surat kepada Presiden Israel Isaac Herzog untuk meminta pengampunan penuh untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam surat yang dikirim pada Rabu 12 November, Trump menyebut tuduhan korupsi terhadap Netanyahu ini sebagai tindakan hukum bermotif politik yang tidak sah dan tidak adil. Ia memuji Netanyahu sebagai pemimpin tangguh di masa perang yang kini memimpin Israel menuju perdamaian. Nah, surat ini muncul sebulan setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat diberlakukan di Gaza dan menandai langkah Trump yang semakin aktif dalam politik Israel. Ia menilai Netanyahu berperan besar Tribuners dalam penghentian perang yang menewaskan lebih dari 69.000 warga Palestina, termasuk 20.000 anak-anak menurut data otoritas Gaza. Dalam pernyataannya, kantor kepresidenan Israel menegaskan bahwa Herzog ini menghormati dukungan teguh Presiden Trump terhadap Israel. Namun terkait pengampunan, ini harus diajukan secara resmi sesuai prosedur hukum. Netanyahu sendiri mengucapkan terima kasih kepada Trump melalui akun X-nya, dan menurut dari berita BBC, Netanyahu telah menghadapi persidangan selama 5 tahun atas 3 kasus korupsi yang mencakup dugaan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Ia dituduh menerima hadiah mahal dari pengusaha, kemudian menawarkan bantuan untuk media pro pemerintah, serta memberikan keuntungan regulasi kepada perusahaan telekomunikasi besar. Nah, di sisi Netanyahu ini, dia menolak seluruh tuduhan dan menyebut kasus ini sebagai perburuan penyihir oleh lawan politiknya. Dan meski jabatan Presiden Israel bersifat seremonial, konstitusi memberikan wewenang untuk memberi pengampunan. Oleh karena itu, proses hukum Netanyahu masih berjalan. Herzog ini tidak dapat memberikan grasi sebelum adanya putusan pengadilan. Tak hanya itu, Tribuners, kabarnya pembelaan Trump tidak cukup sampai di situ. Presiden Israel Isaac Herzog dikabarkan menerima surat resmi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump
yang mendesak untuk sepenuhnya ini memberikan pengampunan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang terjerat kasus dugaan korupsi. Jadi, dalam surat ini, Trump menyebut Netanyahu menghadapi penuntutan politik yang tidak berdasar, meskipun ia menegaskan bahwa dirinya ini sepenuhnya menghormati independensi sistem peradilan Israel. Jadi, kasus Netanyahu ini sudah bergulir cukup lama, Tribuners. Dalam kasus yang pertama, jaksa menuduh Netanyahu menerima hadiah berupa cerutu dan juga sampanye dari pengusaha kaya sebagai imbalan atas bantuan politik. Kemudian dalam kasus yang kedua, ia dituduh menawarkan bantuan untuk meningkatkan oplah sebuah surat kabar Israel dengan imbalan liputan positif. Sementara dalam kasus yang ketiga, ia dituduh memberi keputusan regulasi yang menguntungkan pemilik perusahaan telekomunikasi besar sebagai imbalan atas pemberitaan yang menguntungkan di situs berita milik perusahaan tersebut. Netanyahu ini membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut proses hukum yang dijalaninya ini sebagai perburuan politik. Dan respons dari kantor Presiden Herzog pun menanggapi surat Trump dengan nada diplomatis. Namun, pihaknya juga menegaskan bahwa siapapun yang menginginkan pengampunan presiden harus mengajukan permohonan resmi sesuai prosedur yang berlaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.